Lu berarti apa namanya mengartikan diri itu sebagai seniman juga ya? Seniman sih, seniman ya. Karena kenapa gue bilang seniman? Karena emang di kopi itu kan banyak kayak metode-metode brewing. Terus ada metode namanya espresso dan latte art juga. Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita udah jumpa kelima dan kita sedang berada di sebuah kafe ya. Sebuah kafe. Coffee shop ya. Coffee shop. Nah ini bahasa. Tapi Iya, gue iya. bingung ya. Ini ininya di mana ya? Tempat bikin kopi ini. Ini meja barnya sih. Kecil-kecilan aja nih, emang buka di rumah aja, Bang. Oh, siap. Ada customernya banyak juga. Customernya lu aja nih. Oke, kali ini kita udah ditemani oleh seorang barista profesional ya. Profesional yang handal, yang junior. handal membuat racikan kopi. Kita ada ditemani oleh seorang barista. Bisa dikenalin dulu namanya. Sok mangga. Halo guys, nama gua Pian. Guys juga. Gak apa-apa, beri kita akrab Iya, nih nggak sama apa-apa, audiens nggak ya kan. Beri kita akrab. Nama gua Pian. Gua seorang barista, nggak profesional banget sih, biasa aja. Cuman abang-abang ini aja nggak profesional. Jadi udah berapa lama nih jadi menjalani profesi sebagai barista? Terjun di dunia kopi sebenarnya dari 2013 sih. 2013. 2013 sampai 2020 sampai sekarang sih masih Sampai sekarang berarti masih menjalani profesi sebagai barista. barista. Ya lumayan. Berapa bilang tahun lama. tuh? 7 tahunan ya? 7 tahunan. Ya kurang lebih segitu deh. Nah, yang gua tahu nih gua baca-baca ya. Baca dari apa namanya? Salah satu situs dan penjual juga ya, penjual alat kopi, Oten kopi. Nah, iya. barista itu bukan hanya sekedar orang yang bertugas untuk membuat kopi di kedai kopi. Lebih dari itu, mereka adalah seniman. Mantap ya? Iya. Lu berarti apa namanya mengartikan diri itu sebagai seniman juga ya? Seniman sih, seniman ya. Karena kenapa gue bilang seniman? Karena emang di kopi itu kan banyak kayak metode-metode brewing. Terus ada metode namanya espresso dan latte art juga. Latte art itu namanya seni melukis di atas cangkir kopi. Latte art ya. Latte art ya, lu bisa gambar burung, ya swan atau apa? Swan, tulip, Oh, tulip. rosetta gitu-gitu. Beautiful ada. Jadi di balik itu emang barista sebenarnya juga seniman juga sih menurut gua kayak gitu. Enggak hanya sekedar buat kopi aja, cuman lu harus tahu racikannya berapa, rasionya berapa, air yang digunakan apa gitu. Semua itu berpengaruh banget pada kopi yang kita minum nantinya. Oh iya. Bang, Oi, Bang Jul. sebenarnya tugas tanggung jawab seorang barista itu apa? Nah, yang gua tahu kalau lagi main ke beberapa coffee shop, barista itu memiliki beberapa tugas ya. Di antaranya pasti melayani pengunjung. Pengunjung. Terus juga meracik kopi. Udah pasti. Iya kan, udah pasti kan. Terus menyajikan kopi juga. Benar. Nah, menurut itu gimana sih Bang? Sebenarnya tugas barista itu tanggung jawabnya apa? Sebenarnya tugas barista itu besar, enggak hanya ngelayanin kopi, enggak hanya buat kopi, enggak hanya melayani customer. Lu juga nyuci gelas juga lah, harus ngepes segala macam. Lu buka toko, lu buka toko punya rolling door, lu buka semua itu. Satu kafe itu sebenarnya tanggung jawab barista. Gitu, bukan lu lempar ke teman kerja lu untuk ini tapi gitu, tapi semua itu tanggung jawab barista menurut gua gitu. Dari mulai buka toko. Lu buka toko segala macem, kebersihan, terus lu tahu knowledge kopi segala macem, itu semua itu tanggung jawab barista sih. Jadi bukan soal kayak ngebrew kopi aja ya Bang? Iya, makanya gua kadang-kadang kesel juga sama orang yang mau terjun kopi terus maunya buatnya kopi aja gitu. Nggak ada tanggung jawab lu buat nganter, buat narik kembali lagi kalau customer udah balik. Lu nggak mau nyuci, lu nggak mau ngelap, itu namanya belum disebut barista sih. Tanggung jawabnya belum sepenuhnya ya Bang ya? Iya, jadi satu kafe itu ya itu tanggung jawab lu semua. Jadi gitu. ya maksudnya tanggung jawab penuh terhadap Suatu outlet itu. Iya. Keren sih. Lumayan sih, berarti nggak cuma ngeracik kopi. Iya, ngeracik kopi. Jadi semuanya ya lu pegang lah kalau bisa lah. Semuanya diambil lah ya. Nah, gue mau tanya nih, untuk menjadi seorang barista nih, apa aja sih syarat yang harus dimiliki gitu? Kalau misalkan seseorang mau jadi barista gitu, syaratnya apa sih gitu? Syaratnya lu niat kerja awalnya sih ya. Iya. Awalnya lu niat kerja.
Jujur sebelum gua terjun ke barista, gua dulu sempat kerja serabutan, kayak gua parkir, gua kuli bangunan, segala macam gua kerjain. Terus gua masuk 2013, gua masuk coffee shop. Waktu itu gua sempat jadi waiters dulu awal, terus jadi steward, nyuci segala macem. Itu gua lakuin. Terus gua juga punya inisiatif buat belajar tentang kopi gitu. Oh, kan. Jadi lu ada kemauan juga. Ada kemauan buat belajar tentang kopi. Sebenarnya kopi itu luas, lu nggak bisa cuman matokin kopi ya diseduh segala macem, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada rasio, ada patokan green size segala macam itu lebih panjang lagi kayak gitu. Kalau basic gitu, basicnya apa sih yang harus diketahui gitu? Basic yang harus diketahui sebenarnya basic brewing sih awalnya. Basic brewing. Brewing itu apa sih kalau brewing itu menyeduh artinya. Menyeduh. Lu harus tahu berapa gram lu pakai kopi, berapa rasionya, terus berapa green size-nya. Ya, dari situ nanti patokan lu ke flavor notes, ke rasa. Lu flavor notes itu rasa. Lu bisa kulik di kopi yang lu seduh tadi. Entah itu kopi ada bitterness, ada sweetness, ada acidity kayak gitu. Itu kopi itu sebenarnya banyak banget rasa yang di dalam kopi ini sebenarnya. Cuman orang yang belum tahu kopi, taunya cuman kopinya pahit aja nih. Pahit asem ya kan? Asem iya. Kalau orang belum tahu kopi basi nih. Kadang gitu ya. Iya gitu. Padahal kan emang ada rasa-rasanya. Ada gitu. Ada beberapa jenis kopi yang emang rasanya sedikit asam kan? Iya, kalau asam itu cenderung ke Arabica. Arabica emang asam dan Robusta itu cenderung ke pahit coklat gitu aja sih. Terus gue mau nanya nih Bang. Iya. Keluhan barista dan kesulitan barista yang sering dialami dari seorang barista. Itu apa sih? Terus selama sekian tahun menjadi profesi barista tuh enak gak sih ngejalaninnya atau apa namanya? Enjoy apa ribet atau gimana gitu? Sebenarnya kalau masalah keluhan, kalau lu kerja dengan hati sih nggak ada keluhan sih sebenarnya, nggak ada keluhan. Lu enjoy, lu nikmatin prosesnya segala macem, itu nggak ada keluhan. Cuman kalau emang lu maksudnya buat kopi lu belum makan, mungkin asam lambung bisa naik. Sebenarnya itu nggak boleh. Lu harus kalau mau ngopi lu utamain harus kisi dulu sih. Kisi dulu. Nah, itu tuh dia yang suka ngopi di pagi-pagi yang belum sarapan bahaya juga berarti. Bahaya juga, makanya kalau lu ngopi pagi belum makan bisa-bisa lu BAB kan. Itu dulu ngalamin Bang gua. Iya, itu emang asam lambung dan kontraksi perut juga gitu. Kaget kali ya? Kaget, karena kan kopi emang mengandung kafein kan. Iya. Gitu. Itu sangat berpengaruh dan juga proses di balik kopinya itu. Jadi kopi itu punya proses natural, semi wash, terus honey proses segala macam. Pengolahan berarti. Pengolahannya, iya. Kalau di proses natural ini kopinya lebih manis. Kenapa? Karena proses natural itu dipetik langsung dicuci dan dijemur aja. Jadi kopi itu punya lapisan-lapisan lagi, kayak namanya mucilek. Mucilek itu kan dia melapisi kulit-kulit biji kopi. Iya. Itu kayak lendirnya, itu masih manis. Itu jadi makanya ketika proses natural itu lebih manis kopinya. Kalau kopinya full wash itu kan dicuci dulu, dicuci baru dijemur sampai nggak ada lendir-lendir lagi. Berarti emang bener-bener bersih ya. Bersih. Itu kopinya cenderung lebih ke asam dan lebih strong biasanya. Kayak gitu. Pahit juga ya. Pahit sih tergantung pengolahan di proses roasting sebenarnya Bang. Roasting. Jadi pahit atau enggaknya di proses bisa di ketingkatan roastingnya berarti ya? Iya, kan ada medium, light roast, medium dan dark roast gitu. Itu semua tergantung kita mau buat apa nih. Atau filter, atau espresso base, atau buat es kopi susu segala macam itu bisa di-judge gitu lah. Segala macam. Nah, kalau boleh tahu, itu kan misalkan itu kan kita manual ya bikin. Kalau misalnya seandainya manual gitu. Buat menciptakan sebuah kopi yang tesnya menurut kita itu pas gitu. Karena kan itu ada tips gak nih, misalkan lu bikin kopi yang menurut lu tesnya segini nih, misalkan tesnya segini lah. Nah itu kan lu bikin manual ya, itu lu bisa ingat itu yang lu bikin itu? Ya bisa sih. Nah itu tipsnya gimana tuh? Tipsnya pertama lu harus gitu? Punya timbangan dulu. Timbangan itu alat yang paling konsisten di kopi. Kopi itu sebenarnya barang yang paling nggak konsisten sebenarnya. Gua nyeduh rasanya kayak gini, belum tentu Bang Jur nyeduh rasanya kayak gini juga. Dengan tingkat timbangannya sama. Iya. Pokoknya beda tangan, mungkin beda rasa. Cuman kalau kita pakai timbangan itu bisa mengurangi resiko seperti kayak nggak konsisten gitu. Tipsnya sih sebenarnya lu harus punya timbangan dan lu punya grinder. Jadi lu punya patokan namanya rasio juga. Jadi 1 gram kopi itu 15 ml air sebenarnya gitu. 1 banding 15 kayak gitu. 1 kali 15 aja.
Kalau lu mau buat light kayak gitu, cuman kalau mau lu suka kopi yang bold, yang lebih strong gitu kan, lu 1:10. 1 gram kopi 10 ml air kayak gitu. Pahit banget. Nah, ya bodinya lumayan lah, seksi gitu. Body aja. Kayak gitu. Jadi kopi itu juga punya body itu namanya kekentalan. Oke. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue nggak mau patokin, kan gue juga pernah jadi head barista juga di salah satu coffee shop. Gue nggak mau patokin anak-anak gue pakai rasio gue segini. Lu pakai rasio lu sendiri dan apa namanya, gue mau tapi kopinya enak, gue mau gitu. Jadi gue nggak mau patokin pakai rasio gini, soalnya beda bang. Kalau gue pakai rasio gini, anak-anak gue nggak dapet, ya gue nggak bisa nyalain dia dong kan, karena gue emang minta pakai punya gue gitu, nggak bisa. Berarti lain tangan beda rasa, walaupun rasionya sama. Iya. Makanya kita nyari di timbangan biar konsisten walaupun beda sedikit gitu. Sebenarnya tipsnya kalau lo mau kerja di coffee shop atau barista, sebenarnya lo kalau lo nggak punya, sekarang kalau nggak punya skill susah ya sebenarnya. Lu harus ngerti dulu beberapa tentang kopi lah, kayak lu punya lu ngerti proses natural dan mengenai proses gitu aja sih, proses. Terus itu basicnya bang ya? Basicnya rasio dan brewing gitu. Nah, berarti kan harus tahu dulu ya? Harus tahu dulu. Nah, kalau apa namanya, buat lembaga atau instansi yang privat lah istilahnya. Belajar. Ya. Ada nggak sih lembaganya? Ada sih, di Jakarta sama di Bandung ada. Di Jakarta namanya ABCD Coffee. Kalau di Bandung 5758 Coffee Lab. Ada, dan pembiayaannya lumayan sih menurut gua sih kalau mau ikut privat gitu. Terus juga macam-macam bang ya, misalnya seminar untuk roastery. Iya, jadi ada basic espresso base, ada basic manual brew, ada basic roasting, ada basic Q grader, air grader. Itu semakin kesini tingkatnya semakin mahal sih. Kalau di kelas Q grader aja itu bisa 17 sampai 18 juta per seminggu. Kalau lu nggak lolos di kelas itu ya lu gagal. Dan lu bakal ngulang lagi di tahun depan dengan harga yang sama gitu. Oke, jadi ya agak sulit ya buat jadi. Agak sulit. Makanya kalau mau ikut kelas itu ya lu harus paham bener tentang kopi dan segala macamnya kayak gitu. Karena dia ngeluarin lisensi nggak asal ngeluarin. Jadi dia ada asosiasi lagi dari Amerika. Apa namanya tadi? SCAA namanya. SCAA. Kayak yang di Indonesia SCAI. SCAI. Specialty Coffee of Indonesia. Specialty Coffee of Indonesia. Iya. Nama lembaganya. Nama lembaganya. Ya. Itu yang menjalankan ya? Itu yang menjalankan semua, yang menjalankan perlombaan barista, yang menjalankan institut semua barista, itu patokan di situ. Oke, itu ada tips tambahan nggak? Tips tambahan, kalau lo mau jadi barista, lo harus suka dulu sama kopi. Karena gua sekarang juga bingung sama anak sekarang nih, banyak yang minta tips sama gua mau jadi barista dong. Gua kasih nih, cobain kopi gua dulu, kagak doyan ya kan. Lu kopi apa segala macam gak doyan. Ya lu doyan kopi apaan? Kopi saset gitu kan. Susah gua mau gituin ya kan. Gua doktrin terus masih belum bisa ya. Itu emang sulit maksudnya. Selera ya, Bang ya. Selera. Kalau lu masuk terjun ke dunia kopi, lu pasti setiap hari bakalan ngerasain kalibrasi, dan lu setiap hari harus ngopi. Oh iya benar. Kalibrasi itu tanggung jawab lu gitu. Apalagi yang gue denger barista itu harus nyobain espresso benar-benar espresso harus shoot ya. Mabuk loh. Itu gua waktu awal karir tuh, gua sempat tipes. Gua minum 20 shot tuh, selama 1 minggu. Gua nggak tahu, gua belum makan ya kan, belum makan. Besokannya gua nggak masuk kerja selama 5 hari. Terus bos gue nelfon, kenapa? Sakit tipes. Emang kenapa? Gue minum espresso setiap hari, gue gituin kan. Bos gue malah marahin, lu udah makan belum? Ya salah lu lah gitu. Intinya bos gue masih mau ngerangkul gitu, masih udah lu gini-gini aja, dikasih arahan, itu makan dulu gitu. Karena soal rasa sih ya. Soal rasa, jadi benar-benar tepat banget. Lu nggak boleh terlalu acid, lu nggak boleh terlalu bold, lu nggak boleh terlalu under extract, over extract gitu sih. Oke. Semua harus pas kayak gitu. Nah itu guys, buat teman-teman yang mau jadi barista, dan cintai dulu kopinya dah kalau begitu. Bukan cintailah ususmu, bukan. Cintai orang tua, jangan juga karena cintai sesuai. Oke, gitu aja guys, mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang ingin terjun ke dunia kopi dan ingin menjadi seorang barista, mungkin bisa jadi referensi buat kalian. Dan
tetap semangat dan belajar. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Semoga sukses guys. Amin. Yang mau jadi barista, sukain kopi dulu yang penting. Kopi dulu. Oke, gitu aja guys. Kita kembali lagi di nanti jumpa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.